I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Zahra. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesalahan berbahasa Indonesia di lingkungan sekitar. Kesalahan berbahasa Indonesia dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengaruh penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing yang terlalu kuat, serta kurangnya perhatian terhadap tata bahasa. Ada beberapa contoh kesalahan bahasa Indonesia yang sering terjadi di kalangan masyarakat. 1. Kesalahan tata bahasa. Kesalahan tata bahasa dapat terjadi dalam beberapa aspek seperti ejaan, tanda baca, kosakata, imbuhan, frasa, ayat, dan kalimat. Ada beberapa contoh kesalahan tata bahasa. Contoh kesalahan tata bahasa seperti gambar yang di samping ini kata PT atau perseroan terbatas. Hal ini dikarenakan nama resmi lembaga pemerintah, ketatanegaraan, badan ataupun organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri dari gabungan huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital, tidak diikuti dengan tanda titik. Contoh berikutnya seperti gambar yang di samping di bagian fotokopi. Ejaan kata yang benar adalah fotokopi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fotokopi bukanlah istilah yang baku dan tidak sesuai aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sesuai aturan. Kata fotokopi berasal dari kata bahasa Inggris photocopy dan telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Cara penulisan photocopy yang benar adalah dengan mengikuti pedoman umum pembentukan ketentuan atau PUPI. Huruf PH dalam bahasa Inggris menjadi huruf F ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan huruf C yang diikuti huruf vokal O yang dilafalkan sebagai K. Jadi, ejaan kata photocopy yang benar setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah fotokopi. Contoh berikutnya adalah kesalahan penggunaan tanda baca dari T.A. Pada susunan kalimat dalam bahasa Indonesia tidak memerlukan penggunaan titik di akhir atau di tengah kalimat. Hal ini disebabkan karena tanda baca TA sudah cukup menandai akhir kalimat dan tidak diperlukan lagi penggunaan tanda baca lain di akhir kalimat. Contoh berikutnya penggunaan kata waroeng. Penggunaan kata waroeng di dalam KBBI, kata tersebut termasuk kata tidak baku dari kata warung. Kesalahan bahasa selanjutnya dari kata cafe. Kata cafe adalah bentuk tidak baku dari kata kafe. Jadi yang benarnya itu K, memakai huruf K, tidak memakai huruf C. Berikutnya penggunaan kata ruqyah. Kata ruqyah adalah bentuk tidak baku dari kata ruqyah. Jadi seharusnya penulisannya itu memakai huruf RUKYAH. Yang salah RUQYAH seperti gambar di sebelah. Selanjutnya kesalahan tanda baca seperti gambar di samping kata jalan. Seharusnya setelah kata jalan tidak perlu lagi memakai tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan hanya pada akhir kalimat pernyataan dan tanda titik digunakan
untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Dan yang terakhir, penulisan mi. Penulisan mi yang benar itu M dan I, tidak memakai E. Jadi M-I-E itu kata tidak baku dari M dan I, mi. Kesalahan berbahasa Indonesia yang kedua adalah penggunaan kata-kata slang. Slang adalah bahasa tidak resmi yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Namun, penggunaan kata-kata slang dalam situasi formal atau resmi dapat dianggap tidak sopan. Berikut ini merupakan contoh kata-kata slang. Yang pertama, baper. Baper kepanjangan dari bawa perasaan. Yang kedua, ambyar. Ambyar arti dari bercerai-berai, hancur, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada mager. Mager kepanjangannya malas gerak. Yang keempat, alay. Alay itu anak yang sangat mengikuti zaman. Yang kelima, kepo. Kepo adalah orang yang rasa ingin tahunya sangatlah tinggi. Dan masih banyak lagi contoh dari kata-kata slang. Kesalahan berbahasa Indonesia yang ketiga ialah penggunaan kata-kata asing. Terkadang dalam penggunaan bahasa Indonesia, banyak orang menggunakan kata-kata asing sebagai pengganti kata-kata Indonesia yang sebenarnya sudah ada. Contoh penggunaan kata-kata asing seperti gambar di samping ini. Kata laundry. Laundry ialah bahasa Inggris dari kata cucian. Selanjutnya contoh penggunaan kata-kata asing seperti di samping ini ada bacaan event. Event bahasa Inggris dari kata peristiwa. Kesalahan bahasa Indonesia yang keempat ialah penggunaan kata-kata Indonesia yang salah. Beberapa orang seringkali salah dalam menggunakan kata-kata Indonesia pada kalimat yang sebenarnya tidak sesuai. Adapun contoh penggunaan kata-kata Indonesia yang salah, yang pertama, mempesona. Mempesona itu salah, yang benarnya memesona. Yang kedua, berkunjungan. Yang benarnya mengunjungi. Dan yang ketiga, menambahi. Yang benarnya menambah. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.